inovasi. Kemudian ada kejadian yang di luar kebiasaan ya. Mungkin ini diyakini, bukan mungkin ya, diyakini sebagai salah satu min karomati Syekh Khalil, karena ya di luar kebiasaan. Karomah kan hal yang luar biasa ya, luar kebiasaan seperti itu dari seorang wali. Jadi waktu membangun rumah tadi itu ada burung dadali, teteli menurut bahasa Maturan. Burung dadali. Nah, ya. Dadali itu waktu itu tukangnya itu melihat burung dadali itu hinggap di atasnya itu. Kayu di atasnya itu. Oh, kayu di atas rumahnya. Di atas rumahnya. Apa istilahnya itu? Di atas itu. Teras. Apa? Bukan atap. Di atas, atap. Yang untuk atap kebengan. Oh, kebengan. Dilihat-lihat burung itu tadi, pengen terbang cuman nggak bisa. Oh, jadi awalnya singgah. Iya, hinggap. Setelah hinggap nggak bisa terbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya yang ada di rumah, yang ada di tempat kerja. Kembali lagi dengan podcast Ahfa Multimedia, yang mana episode kali ini lumayan berbeda. Seperti sebelum-sebelumnya kita selalu membahas pembahasan yang mungkin dianggap berat sama penonton-penonton. Kali ini kita lebih membahas ke hal-hal yang ringan. Tentunya ini pembahasan yang ilmiah dan juga pastinya ada pembelajaran yang bisa kita petik atau diambil dari pembicaraan ini. Untuk episode kali ini kita kedatangan tamu, yaitu Ustadz Santoso. Nama lengkapnya siapa? Kinto? Nama lengkapnya? Nama lengkap saya, perkenalkan dulu ya. Nama saya Ridho Santoso. Ada tambahannya sedikit. Ridho Santoso. Albangkawi. Kenapa ada tambahan Albangkawinya? Ini Albangkawi ini penisbatan ke daerah lahirnya saya. Oke. Di mana itu daerah lahirnya? Albangkawi itu adalah Pulau Bangka. Oh, Bangka Belitung. Bangka Belitung. Oh, dikenal. Atau yang lebih familiar orang menyebutnya itu Pangkal Pinang. Oh, Kota Seribu Senyuman. Promosi. Ya, untuk kali ini kita akan membahas sedikit tentang sejarah masyayikh Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil, dari didirikannya pondok pesantren, para masyayikh dan sampai generasi penerusnya. Ya benar Ustaz? Iya, benar sekali. Awalnya karena Ustadz Santoso ini salah satu santri yang yang dipercaya untuk memegang tim, apa namanya? Nama timnya Tim Turos Ilmi Madrasah Ma'arif. Tim Turos Ilmi Madrasah Ma'arif Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil, yang disingkat dengan Timas. Timas. Beliau ini salah satu orang yang paling berpengaruh di tim Timas, yang mana tim ini diamanahkan dari majelis keluarga untuk mencatat sejarah salah satunya, kemudian membuat kurikulum madrasah untuk memudahkan santri dalam memahami kitab, seperti itu. Oh, jadi visi misinya nggak saja mencatat sejarah berarti? Tidak. Termasuk membuat kurikulum dan lain-lainnya? Ada dua divisi. Pertama dikhususkan di kitab, membuat kurikulum. Di divisi satunya itu fokus ke buku. Seperti contoh nanti ya salah satunya menggali buku sejarah. Kemudian yang kedua seperti membuat buku ubudiyah, pembelajaran pada santri. Intinya yang bersifat buku seperti itu. Ya, seperti itu sedikit sudah dijelaskan sama Ustadz Santoso. Jadi sekarang kita akan membahas bagaimana sih berdirinya Pondok Demangan ini, dan sejarah kehidupan guru-guru kita yang mungkin kita belum pernah dengar, yang kita bisa ambil sebagai prinsip dalam hidup kita ke depannya. Ini Ustadz, sebelum masuk ke dalam pembahasannya, saya mau sedikit buka. Saya pernah mendengarkan di pengajiannya salah satu kiai tafsir di Indonesia, yaitu Ustadz Qura Shihab, ada 4 cara Al-Quran mendidik manusia. Yang pertama dengan tadabbur. Tadabbur itu dengan melihat alam sekitar. Bagaimana tumbuhan itu dari hanya biji bisa bertumbuh besar. Bagaimana nasi itu bisa dimakan yang hanya dari beras, jagung dan lain-lain. Nah, itu bisa diambil pelajaran dari situ. Yang kedua itu dengan sejarah. Karena memang Al-Quran itu banyak sejarahnya. Hampir 70% itu sejarah. Iya, kisah-kisah semua. Nah, itu yang nomor 2. Yang nomor 3 itu psikologis. Karena beberapa ayat memang mencondongkan ke sana.
Dan yang nomor 4 itu konsep surga dan neraka. Sebagaimana yang sudah diterapkan di pesantren-pesantren pada umumnya, anak yang berprestasi dikasih hadiah, yang melanggar dikasih takziran atau hukuman. Nah, itu termasuk konsep surga dan neraka. Nah, poinnya di sini adalah sejarah ini menjadi salah satu cara Al-Quran mendidik manusia. Jadi saya rasa penting Ustaz untuk orang-orang ini, masyarakat kita atau penonton-penonton di rumah ini menjadi tahu. Mungkin amalan-amalan atau kisah-kisah unik dari para masyayikh, terutama guru-guru kita yang di Demangan yang mungkin belum pernah kita dengar. Nah, sebelum itu mungkin saya mau nanya dulu, kan Anda kan sebagai dari tim Timas yang mencatat sejarah pesantren Syekhona Muhammad Khalil Demangan ya. Dan generasi penerusnya khususnya fokus di situ. Nah, pembahasan pertama, bagaimana Syekhona Khalil ini mendirikan pondok Demangan ini? Pertama ya, saya rasa sebelum kita memasuki ke pembahasan Syekhona Khalil mendirikan pondok pesantren Demangan, kemudian kapan beliau mendirikan, saya rasa alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengenal sosok Syekhona Khalil itu sendiri. Oh iya, Oke. Ya, setuju. Meskipun ya udah banyak ya buku biografi atau yang sudah beredar. Ya, beredar atau ulama-ulama yang mungkin ya mengetahui kisah dan sebagainya tentang Syekhona Muhammad Khalil sendiri. Jadi sebelum kita fokus ke pembahasan pondok pesantren Syekhona Khalil, saya rasa perlu saya kupas sedikit tentang biografi Syekhona Khalil itu sendiri. Singkat aja seperti itu. Aja. Dan yang nggak banyak orang tahu berarti ini. Iya, dan yang banyak orang tidak tahu tentunya. Karena data terkait Syekhona Khalil ini yang akurat, meskipun sebelum-sebelumnya sudah ada buku yang membukukan baru-baru ini, yang baru dicetuskan melalui referensinya itu melalui naskah-naskah yang langsung ditulis oleh Syekhona Khalil sendiri, baik itu seperti kelahirannya beliau, kemudian anak turunnya beliau, dan sampai ila akhirih seperti itu. Bagaimana mau langsung kita aja ke biografinya Syekhona Khalil ya. Jadi Syekhona Khalil itu lahirnya itu sebenarnya banyak versi. Cuman yang kami ambil dari tim itu dan juga mengikuti buku yang baru beredar itu ada dari perguruan tinggi sendiri, STAI Syekhona Khalil itu mengeluarkan sejarah biografi Syekhona Khalil. Itu beliau lahir yang kami catat itu Rabu malam Kamis 9 Safar 1252 atau Masehinya 25 Mei 1835 seperti itu. 1835 bulan Mei tanggal 25 Mei 1835 Masehi. Kalau yang hijriahnya berapa tadi? 9 Rabu malam Kamis 9 Safar 252. Kalau di manuskrip itu tertulisnya menggunakan Hisabul Jumal. Apa itu Ustaz? Hisabul Jumal itu ya menggunakan angka huruf hijaiyah. Cuman di situ ada arti angkanya. Ditulis di sana itu Ghornab. Jadi ghain itu ada makna angka di situ. Ghain itu sendiri 1000, ro itu sendiri 200, nun itu sendiri 50, ba itu sendiri 2. Jadi seperti itu cara hitungnya. Jadi enggak langsung tertulis. Ada sebagian manuskrip yang menulis 1252, ada yang wulida fi Ghornab seperti itu. Jadi dari beberapa versi yang paling valid ini Ustaz? Iya. Artinya berarti kalau ada beberapa versi berarti tim Timas untuk mencatat data ini berarti membutuhkan waktu lama ya? Membutuhkan waktu lama, diseleksi dulu, dikaji dulu, ditanyakan kepada pakarnya seperti itu. Ini selama tim Timas riset itu menghabiskan berapa lama waktu? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun lebih. Ya, 1 Dan tahun. itu full ya? Fokusnya di situ sudah? Fokusnya di sini, cuman untuk kami mencari data itu ya karena status kami di sini dan tim itu santri aktif, memiliki kewajiban-kewajiban lain. Jadi kami betul-betul setelah mengajar jam 12 di hari libur itu betul-betul kami keliling mencari data ini, keliling ke berbagai. Berarti, 1 tahun itu kalau nggak setiap hari, maksudnya kan
santri aktif tapi masih punya kegiatan dan amanah untuk riset ke keluaran gitu ya. Soan-soan biasanya. Soan-soan ya. Terhitung sekitar 28 narasumber. Wow. Dan ini ya agak sulitnya karena beliau-beliau itu ya kiai-kiai sepuh, banyak, kemudian banyak kegiatan gitu sehingga juga memakan waktu gitu. Kami menunggu, ada yang menunggu sampai 2 minggu, 1 bulan. Cuman di waktu menunggu yang lain tuh kami juga mengkonfirmasi kiai-kiai yang lain seperti itu. Itu 1 tahun, kurun waktu 1 tahun itu hanya waktu riset dan pengumpulan datanya. Iya. Apa sama perencanaannya? Apa perencanaannya sudah dari sebelumnya? Dari awal tahun perencanaannya. Mulai dari baru balikan pesantren ya sekitar bulan Dzulqa'dah. Kami konsep di konsep dulu. 1 tahun yang lalu. Iya, bulan Dzulqa'dah di konsep dulu. Ya hampir 1 tahun lah, enggak 1 tahun full kan. Kita hitung tahun ajaran tahun ini ya 1 tahun seperti itu. Di konsep terlebih dahulu, lalu kami catat beberapa narasumber, terus berkembang dan tidak hanya karena timnya banyak, jadi dibagi tugas. Setelah dari mendapatkan hasil data itu kami tulis, dicatat seperti itu dengan rapi. Oh, lumayan berat ternyata amanah tim Timas ya. Ya begitulah. Awalnya pesimis sih, cuman tekad kami gini, asalkan ada kemauan dan semangat tinggi sambil juga belajar karena kami juga pemula ya, insya Allah optimis selesai. Seperti itu. Alhamdulillah, insya Allah hampir finish ini. Penelitiannya ini sebenarnya sudah finish sih, tinggal diverifikasi lagi untuk supaya lebih akurat. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Ya udah lanjut lagi Ustaz tentang biografinya Syekhona tadi. Kemudian tempat lahirnya Syekhona Khalil ini juga ada 2 versi. Kalau yang di buku yang dikeluarkan beredar itu buku yang dikeluarkan oleh STAIS, Sekolah Tinggal Misi Syekhona Khalil itu memilih di Senenan di Senenan. Cuman yang lebih masyhur ini kemarin juga saya baca. Dan ini saya baca kemarin baru dikarang ini sebenarnya. Manaqib Syekhona Khalil yang dikarang oleh beliau, guru saya juga dan guru sampean, juga kerabat ya. Kakak statusnya. Rola Ismail Al-Ghazali itu. Nama kitabnya Majadibut Tafani fi Manaqib Syekhona Khalil itu wa ashharuha wa asbatuha itu wulida fi Keramat, Langkundi. Sudah terbit Ustaz bukunya? Belum, masih tahap pentashian. Jadi nanti kalau sudah selesai nanti bisa menghubungi tim media Syekhona Khalil, mungkin nanti akan di-share ya. Iya, nanti kalau misalnya teman-teman ada yang penasaran atau mau bukunya pengen punya, bisa langsung cek di sosial medianya Syekhona TV atau Syekhona Online. Syekhona Online atau Facebooknya Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil. Ya, seperti itu. TikToknya juga ada Syekhona Khalil, jangan lupa ya. Anda TikTok jangan buka yang enggak melulu. Itu ya terkait tempat kelahiran beliau. Kemudian silsilah. Nah, ini yang banyak orang berarti tadi yang di Senenan valid ya? Nah, yang Senenan juga ada datanya seperti itu. Cuman yang lebih masyhur biasa sejarah. Iya. Rasulullah aja itu tanggal lahirnya dan berbagai versi itu seperti itu. Nah, kemudian lanjut lanjut ke silsilah. Silsilah ini berarti silsilah keturunannya ya? Syekhona Khalil dari jalur ayah. Untuk jalur ibu kami belum menemukan. Cuman jelasnya ibu Syekhona Khalil ini bernama Siti Khadijah. Fokusnya ke jalur ayah. Syekhona Khalil ini banyak sebenarnya yang menulis terkait silsilah beliau. Cuman yang kami ambil itu silsilah yang ditulis oleh beliau sendiri. Oh, jadi beliau Syekhona Khalil itu menulis silsilah ditemukan di beberapa kitab, bukan beberapa kitab, salah satu kitab karya beliau yang beliau tulis yang ditemukan oleh Lajnatul Ilmi. Kemarin itu saya mendapatkan ini langsung dari Cengkebuan. Cengkebuan. Karena tirkah-tirkahnya Syekhona Khalil ini yang banyak di Cengkebuan. Sebelum beliau pindah ke Demangan yang sekarang Cengkebuan yang pondoknya itu nanti mungkin kita mengupas ini juga ya. Di sana itu banyak tirkah Syekhona Khalil, catatan-catatan beliau, kitab-kitab beliau yang kabarnya
akan dibuatkan museum. Cuman prosesnya masih lama ini. Ini baru dengar loh saya, Ustaz. Nah, iya. Ini mungkin banyak tidak tahu. Jadi rencananya di sana itu akan dibuat museum Syekhona Khalil, ya di dalamnya berisi peninggalan-peninggalan Syekhona Khalil, catatan Karya-karya tulis. karyanya. Ya sejarah sekilas beliau gitu. Oh, berarti Syekhona menulis dan mengarang kitab itu di Cengkebuan. Nah, di Cengkebuan salah satu tirkahnya yang banyak. Oh, salah satunya juga berarti banyak. nggak hanya satu tempat. Tidak hanya satu tempat, banyak. Tim Turos itu kan banyak juga yang menemukan kitab-kitab beliau itu di murid-muridnya. Ada yang di Sukabumi, ada di berbagai tempat, ada yang daerah Bangkalan, daerah Koanyar ya. Pondok Pesantren Ar-Rawi gitu. Ar-Rawi, daerah mana itu? Pondok Pesantren Ar-Rawi. Daerah Modung. Iya, daerah Modung juga ditemukan di sana. Seperti itu. Jadi silsilah Syekhona Khalil ini yang beliau catat sendiri ya. Itu hanya 4 generasi. Oh, berarti ada tulisan Ada tulisan aslinya. Makanya ini yang diambil oleh Turos. Karena tulisan tangan beliau langsung. Iya. Jadi Syekhona Khalil kami catat Syekhona Khalil bin Ki Abdul Latif bin Hamim bin Ki Hamim bin Ki Abdul Karim bin Ki Muharram. Nah, cuman ada lagi yang menulis seperti contoh Ki As'ad itu menulis silsilah Syekhona Khalil itu sambungnya sampai Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Sunan yang Gunung Jati. yang versi yang dari beredar di itu. khalayak umum itu begitu. Iya, seperti itu. Ya, Saya ke Sayyid Sulaiman, kan Sayyid Sulaiman ini kan cucunya Gunung Jati. Gunung Jati terus ke Rasul. Tapi saya dulu pernah punya catatannya, tapi nggak tahu itu informasi benar-benar terverifikasi valid apa enggak, saya nggak tahu. Ya, karena Turos ini dituntut untuk data itu betul-betul valid ya, seperti akurat ya. Jadi tidak sembarangan gitu. Jadi Ya, kami apalagi lebih menyangkut wali ya. Soalnya ini Syekhona Khalil ini apa sih rahasia kenapa beliau enggak kita yakin lah masa beliau sanadnya itu ke atasnya itu pastilah baik kan seperti itu. Cuman kenapa yang tulis hanya 4 generasi itu ya wallahu a'lam. Saya sendiri itu kurang mengetahui juga alasannya. Nggak Tapi tahu alasan pasti. Iya. Okay. Kemudian itu terkait silsilah. Lanjut beliau juga di sini kayak yang kami catat singkat biografinya istri dan anak keturunannya beliau yang kemudian nanti ya menjadi generasi beliau. Iya. Jadi beliau itu luar biasa. Sekalian keturunannya luar biasa, peninggalan tirkah-tirkahnya berupa kitab dan lain sebagainya. Jadi sumber kekayaannya beliau ya, kayak saya bahasan kekayaan beliau itu luar biasa sekali. Saya tuh masya Allah gitu. Sosok Syekhona Khalil nih ya. Kalau orang yang hanya mendengar sosok Syekhona Khalil itu, Syekhona Khalil kan terkenal kewaliannya. Iya. Itu karomahnya. Karomahnya seperti itu. Cerita-cerita tapi kalau tahu betul lebih lengkap terkait sejarah, peninggalan beliau, kehidupan beliau, masya Allah, betul-betul bisa dijadikan sampai menjadikan pedoman. Masya Allah, itu bisa merubah kehidupan seorang. Jadi kalau kita itu harus sudah sharing di sini sekarang Ustaz. Oke. Mumpung ini. Iya. Ya lanjut ya. Jadi yang tercatat Syekhona Khalil itu nanti saya selipi beberapa kisah-kisah unik ya. Yang mungkin banyak orang yang tidak tahu, nanti juga dari kisah ini bisa diambil hikmahnya seperti itu. Jadi Syekhona Khalil itu istrinya itu ada 9. Ada 9. 9. Wow. 9 total keseluruhannya ya. Dan itu valid. Ini yang tercatat. Yang ditemukan apa gimana? Ya, ini saya kemarin bertanya kepada Ketua Turas Ilmi Syekhona Khalil, Lora Usman Hasan ya, kalau keturunan beliau sampai ke bawah sebagaimana yang sudah beredar. Saya ini mengambilnya dari beberapa referensi, salah satu buku yang disusun oleh Raden Ki Haji Fuad Amin Imron. Biografi ya, seperti itu. Jadi pertama itu Raden Ayu Asek binti Lodrapati. Ada yang menyebut Lodra Putih seperti itu. Ini menikahnya Rajab 1278 Hijriah di usia 26 tahun. Di usia Syekhona menikah menikah pertama kali di usia 26 tahun. Wow, jadi teman-teman santri yang belum 26 yang mengaku santrinya yang itibanya gak pengen separuh-separuh seperti itu. Jadi nikahnya harus 26 seperti itu. Langsung disindir sama Ustaz berasa. Nanti masih umur 20 kebelet kawin seperti itu. Ya, tapi kan Syekhona umur segitu tentunya sudah matang dan selesai pendidikannya. Ya seperti itu lah. Jadi kalau saya pribadi ya, saya kan sekarang lahir 2024 tahun. Jadi
masih ada sisa 2 tahun ya, karena kalau mau ikut kan saya rasa saya masih belum matang seperti beliau di umur yang segitu. Iya. Saya rasa lebih juga gak apa-apa sampai tembus. Tapi jangan sampai lupa. Beda makom ya. Iya, beda. Tapi jangan sampai lupa menikah seperti itu. Ya makanya maksudnya dari yang diobrolin sampean tentang Syekhona pertama kali menikah di umur 26 tahun, takutnya orang Madura itu ngertikannya secara lurus doang gitu. Oh, Syekhona aja 26 ngalah barokah gitu. Ya kalau kita ya betul-betul ingin tiba kepada beliau, sebenarnya bukan keharusan. Iya, tapi kan jangan ditiru umurnya aja. Iya, yang pendidikannya juga ditiru lah. Iya, gitu. Jadi kalau belum matang jangan coba-coba. Gitu. Lanjut, Kemudian dari pernikahan beliau dengan Nyai Ayu Asep ini dikaruniai 2 putra. 2 putra. 2 putra, pertama Nyai Hatimah. Nyai Hatimah, yang kedua adalah Kiai Muhammad Hasan. Kiai Muhammad Hasan. Kawan Hasan ini yang kemudian bertempat tinggal di Pasar Kapoh, Masjid Raudhah. Di belakang itu ada pondok. Itu sebenarnya dulu diasuh oleh Kiai Muhammad Hasan karena beliau tidak punya keturunan, dilanjutkan kepada siapa gitu saya lupa tuh. Terlalu banyak gitu. Jadi ada sebagian saja yang kami catat gitu. Tidak ingat semua tentunya ya. Kemudian lanjut ya, dari istri keduanya beliau itu tidak diketahui namanya. Cuman putrinya. Ibu dicatatnya itu ibu dari Nyai Rahmah. Yang tidak diketahui namanya. Nama istri. Namanya. Cuman ditulisnya itu ibu dari Nyai Rahmah. Nyai Rahmah. Oh. Dikaruniai bernama Nyai Rahmah itu. Ya ditulisnya ibu dari Nyai. Nama aslinya enggak ketemu. Untuk urutan istrinya tadi ini pertama Nyai Ayu Asep, kemudian Nyai Rahmah, ketiga. Nah, ini yang nanti yang meneruskan pondok Dembangan itu dari istri yang ketiga ini namanya Nyai Ayu Raden Arbi'a. Dikaruniai 2 anak, pertama Kiai Baidawi wafat di umur waktu kecil di usia 5 bulan, kemudian Kiai Haji Muhammad Imron. Oh, Kiai Imron. Jadi itu putra Syekhona Khalil yang istrinya yang bernama Nyai. Oh, berarti Bani Khalil ini dari istri ketiganya. Dari istri ketiganya. Tadi dari istri pertama ada putra. Punya keturunan dari istri pertama. Tadi itu namanya Nyai Hatimah dan Kiai Muhammad Hasan. Nyai Hatimah ini kemudian nanti punya suami Kiai Muntaha. Kiai Muntaha Cengkebun yang kemudian oleh Syekhona di Basrai. Kiai Muntaha ini bin Kiai Kafal. Kiai Muntaha ini adalah ponakan Syekhona Khalil. Kiai Muntaha ini putra Nyai Maryam. Nyai Maryam itu adalah kakak perempuan Syekhona Khalil. Menikah di Kafal, punya putra Kiai Muntaha. Oh. Jadi sepupuan ya. Sepupuan. Iya. Jadi ini karena tahu ini ya, kemudian ya keturunan-keturunannya sampai sekarang kan ada yang mau diikuti dari sesepuhnya. Contoh yang saya tahu kayak Lora Muhammad, putranya Nurul Bilqis sama putranya Kiai Fahri. Oh iya. Itu kan sepupuan. Mungkin panjenengan lebih tahu. Ada banyak lagi mungkin yang menikah sepupuan ya mungkin. Kemudian baru ditemukan ini putra Syekhona Khalil. Yang kemudian ini diabadikan menjadi Timas. Ditemukannya di naskah Syarhul Khalil. Namanya Nyai Timas Raden Arbi'a. Nyai Timas Raden Arbi'a. Lahir, cuman wafat kecil ini. Wafat waktu kecil, lahir Kamis siang 5 Rajab 1293 Nyai Hijriah. Timas ini Nyai Timas wafat dari kecil. Waktu kecil. Dan ini baru ditemukan. Oh. Kan kitab Syarhul Khalil baru dilaunching kan? Iya. Makanya baru ditemukan. Tapi tadi kayak gak asing ya. Nyai Timas. Yang kemudian diabadikan menjadi jadi Timas tadi lembaga Turos ini adalah tafaulan, bentuk tafaulan kepada Nyai Timas. Makanya jadi inspirasi dan cocok kepanjangan tim Turos Madrasah Mahari seperti itu. Nyai Timas. Oh, berarti inisiatif nama tim Timas itu dari nama beliau. Jadi beliau wafat dari kecil, tapi bagaimana dengan Timas yang sekarang ini yang tafaulan nama beliau itu tetap hidup? Secara tidak langsung ya menghidupkan beliau. Secara tidak langsung dawanya Lor Ismail seperti itu. Timas ini kan baru diresmikan 10 Muharram tahun kemarin. 1444 ya, sekarang 45 ya, seperti itu. Kemudian ya lanjut ke yang keempat ini Nyai Misi.
Nyai Misi. Nyai Misi, dan karena yang bernama putri Nyai Asma. Ya, ini Nyai Misi ini kayaknya dari keluarga sudah menjadi pengetahuan umum ya. Ya. Sudah banyak yang mengetahui. Nyai Asma. Nyai Asma. Yang terlahir Bani Asma ya. Di Bani Asma yang kemudian menikah dengan Kiai Yasin. Iya, iya. Nah, Kiai Yasin kemudian berdirilah Pondok Kepang Al Khaliliyah. Ya, Kepang. Khalil Yasin ya. Kemudian ya dari empat istri ini sebenarnya Syekhona Khalil yang dikaruniai anak. Kemudian yang nomor 5 Nyai Su'lah. Ada yang kalau di rotib itu dibacanya Nyai Sila, ada yang baca Su'lah, ada Sila seperti itu. Ya, logat-logatnya orang Madura. Iya, seperti itu. Ini kan bahasanya apa ya? Mungkin bahasa Ajam ini, Sila atau Su'lah seperti itu. Nah, kemudian yang keenam Nyai Kutab. Yang keenam Nyai Kutab. Ini yang ke bawah ini 5 sampai 9 ini tidak dikaruniai keturunan. Nyai Kutab, Nyai Nur Asia dari Tanjung Bumi. Ini ada tahunnya beliau menikah ke Tanjung Bumi ini pada tahun 1890. 1890. Cuman tidak dikaruniai anak. Ada kisah menarik di sini ini sebenarnya. Gimana itu, Ustaz? Penasaran? Iya, sangat penasaran nih. Itu yang ditunggu mungkin sama penonton dari tadi. Jadi Syekhona Khalil menikah dengan Nyai Nur Asia ini sebagaimana data yang kami temukan pada tahun 1890 ya. 90. Jadi Syekhona Khalil itu waktu itu ya memberikan istrinya itu rumah. Cuman sudah disiapkan bawakan sama Syekhona Khalil dari Bangkalan. Semua materialnya sama tukangnya. Dibuka rumahnya masih ada sampai sekarang, cuma sudah renovasi. Nah, kemudian ada kejadian yang di luar kebiasaan ya. Mungkin ini diyakini, bukan mungkin ya, diyakini sebagai salah satu min karomati Syekhona Khalil, karena ya di luar kebiasaan, karomah kan hal yang luar biasa ya, luar kebiasaan seperti itu ya. Dari seorang wali. Jadi waktu membangun rumah tadi itu ada burung dadali, teteli menurut bahasa Maturan. Burung dadali. Nah, ya. dadali itu waktu itu tukangnya itu melihat burung dadali itu hinggap di atasnya itu. Kayu di atasnya itu. Oh, kayu di atas rumahnya. Di atas rumahnya. Apa istilahnya itu? Di atas itu. Teras. Apa? Bukan atap. Di atas, atap. Yang untuk atap kebengan. Oh, kebengan. Dilihat-lihat burung itu tadi. Pengen terbang cuman nggak bisa. Oh, jadi awalnya singgah. Iya, hinggap. Setelah hinggap nggak bisa terbang. Oh, berarti cekak di situ. Cekak di situ. Nempel di dilihat ada lemnya enggak ini. Siapa yang naruh lem di situ? Iya. Jadi hinggap di situ, nggak bisa. Seperti itu. Nggak bisa terbang. Kalau tukang dipegang baru, dilepas baru bisa. Oh. Kenapa itu nggak bisa terbang? Lah itu saya juga nggak tahu. Kok bisa ya seperti itu? Itu hinggap di situ selama berapa lama? Ya selama tidak ada yang ngambil. Wow. Selama lah kemudian apakah rumah itu kan baru renovasi ya? Iya. Baru-baru ini kata orang yang zuriyah yang ada di sana di daerah Sapre itu ya. Apakah masih tetap yang seperti sejarah di masa Syekhona Khalil? Ternyata masih. Apanya yang masih? Masih seperti itu. Burungnya? Iya. Ketika ada burung, Ibu. Masih. Jadi ketika ada burung hinggap di situ nggak bisa terbang lagi? Nggak bisa terbang. Wow. Banyak di sana ya. Itu yang baru-baru ini direnovasi itu tukangnya sama. Burungnya ketika ada burung hinggap itu nggak bisa terbang lagi. Dan tidak hanya juga banyak ya, karena beliau juga punya istri di sana ya, bikin rumah. Ada di sana juga yang kami diberitahukan tempat jemuran kopiahnya Syekhona Khalil dan kopiahnya juga. Tempat sholatnya beliau beribadah waktu itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pohon sawo. Sabuh. Sabuh. Jadi sabuh. sampai sekarang masih ada ya. Jadi nanti saya juga memberitahukan ini, mungkin nanti bisa bermanfaat ya dari kisah ini ya. Yang kedua ini ya. Syekhona Khalil sana itu pernah naham pohon sawo, cuman ditanamnya itu terbalik. Jadi pohon sawo ditanam terbalik. Jadi ada pohon sawo yang agak besar itu kan seharusnya yang akarnya dulu kan. Iya. Dibuang pakai apa ya? Dibuang dulu lalu ditanam terbalik sama beliau tumbuh sampai saat ini. Besar pohonnya. Saya udah ke sana, fotonya ada. Nah, kemudian nanti sama tim bisa ditunjukkan ya foto pohonnya ya. Foto pohonnya nanti ya. Itu masih ya. Juga karena kami pengen tabarukan juga di sana, disebutkan oleh Kiai Muhammad Rafi'i ya, selaku yang bermukim di sana ya, salah satu
Dzurriyyah yang ada di sana, Imam Rafi'i itu bilang, ternyata pohon sawo itu ada khasiatnya. Pohon sawo ada Khasiatnya. yang ditanam terbalik tadi itu. Iya. Ya kalau kita kan karena peninggalan Syekh Khalil mungkin pengen tabarukan itu sudah belum lah. Sudah lo tabarukan mungkin buahnya dan lain-lain ya, mau tabarukan ke pohonnya, daunnya mungkin. Intinya kalau kita yakin ya. Ternyata salah satu khasiatnya itu pohon sawo itu bagi pasutri, pasangan suami istri yang lama tidak dikaruniai anak. Oh, jadi itu salah satu khasiatnya disampaikan. Dan ini manjur. Sudah ada buktinya. Ada buktinya. Beliau sendiri yang menyampaikan, masa udah bohong. Dzurriyyah ya yang mengatakan. Iya, beliau yang mengatakan. Karena orang ketika sowan ke sana meminta pohon sawo yang buahnya 2 berdempetan. Oh, buahnya 2 berdempetan. Ngambil yang harus itu. Kalau sendiri enggak. Jadi ngambil 2 buah yang berdempetan, entah itu yang masih kecil atau yang sudah besar itu entah langsung dimakan langsung nanti sama suami istri tadi itu. Dibuat jus terserah juga apa-apa. Boleh juga langsung dimakan oleh pasangan tadi itu. Lalu tentunya setelah itu ya berhubungan ya layaknya suami istri gitu, pengen punya anak. Itu banyak yang ketika tidak mempunyai keturunan bertahun-tahun setelah makan buah itu alhamdulillah punya keturunan. Itu salah satu khasiatnya. Mungkin ada dari pemirsa yang mungkin yang udah berkeluarga bertahun-tahun tidak punya keturunan. Ya benar. Langsung ke di mana tadi? Sabra Tanjung Bumi. Ya, itu yang masuk kota santri itu kan ada gapuranya. Oh iya. Nanti kiri jalan. Dan pohonnya kelihatan ya, besar ya? Besar pohonnya. Ada nanti fotonya seperti itu. Ya mungkin teman-teman penonton bukan dari hanya Madura saja, mungkin dari luar Pulau Madura yang tidak dikaruniai bisa datang ke sini. Atau mungkin hanya penasaran atau ingin berkunjung tabarukan untuk melihat pohonnya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya tinggal sowan ke sana ya, kemudian anggaplah mendengar dari podcast ini gitu itu. Pasti beliau paham lah nanti seperti itu. Kemudian ya itu yang Nyai Nur Asia ini yang nomor 7, yang nomor 8 Nyai Nur Jati. Yang Nyai Nur Jati ini adalah istri nomor 8 yang memiliki tanah Dembangan. Oh. Jadi Syekh Khalil pindah ke Dembangan itu karena menikahi Nyai Nur Jati. Nyai Nur Jati berarti bukan jadi orang biasa. Tanah Dembangan ini kan miliknya Nyai Nur Jati. Oh, awalnya ini. Awalnya seperti itu. Jadi kemudian yang terakhir tanah Dembangan berarti milik Nyai Nur Jati, istrinya nomor 8. Nanti itu saya ceritakan nanti luas. Kenapa kok sekarang jadi milik Syekh Khalil? Padahal beliau kan nggak punya keturunan. Iya kan? Ya nggak punya keturunan kan? Nah, seperti itu. Nanti, dan itu berhubungan dengan berdirinya Pondok Syekh Khalil. Berhubungan. Iya. Tadi kan menikahnya Nur Asia 1890. Setelah itu Nyai Nur Jati. Saya rasa tidak jauh dari itu. Tanggal berdirinya Pondok Syekh Khalil. Nanti setelah ada pernikahan nanti akan saya sebutkan beberapa manuskrip yang nanti menjelaskan tentang pembangunan awal Pondok Syekh Khalil seperti itu ya. Menarik. Nyai Musa, kemudian yang terakhir Nyai Musa. Nyai Musa. Jadi tulisannya itu yang di tulisan tangan yang ditemukan kami itu yang disampaikan itu namanya Nyai Musa. Nyai Musa seperti itu. Itu ya sekilas istri-istri Syekh Khalil dan anak keturunannya seperti itu. Kemudian mungkin dilanjut ya terkait biografi beliau. Kemudian yang ingin kami jelaskan terkait pendidikan beliau. Sekilas aja ya, penting pendidikan, ini ya. Pendidikan beliau. Jadi sepertinya nggak banyak orang tahu ya tentang pendidikan Syekh ini. Istilahnya sudah banyak beredar, cuman mungkin ada beberapa data yang kurang akurat seperti itu ya. Jadi pengen kami jelaskan bahwa data yang kami temukan insya Allah ini sudah mendekati akurat seperti itu ya. Kemudian pendidikan Syekh Khalil itu masa kecilnya ya sebagai lumrahnya dididik oleh ayahnya Abdul Latif. Kemudian kami juga mendapat informasi bahwa yang mengajari Syekh Khalil juga kakak beliau, kak perempuannya yang mengajari ngaji Al-Quran, Nyai Maryam. Jadi beliau itu pertama ya dibagi 3 sebenarnya. Pendidikan Syekh Khalil periode di orang tua sendiri itu periode Madura di lingkungan beliau sendiri, di kota beliau lahir, kemudian ke Jawa, kemudian mondok ke Jawa, Kebon Candi, Cangaan dan lain-lain itu, kemudian periode ketiga Mekah. Dan kemudian pada tahun sekian beliau nanti pulang dan mendirikan pesantren, itu kami jelaskan secara lengkap ya. Jadi dia di periode Madura ini beliau tadi sudah saya sebutkan belajar kayak handaknya, kakak perempuannya,
kemudian ke Kiai Kafal. Kiai Kafal ini Kiai Kafal tadi suaminya itu. Suaminya dari kakaknya nih, Kiai Kafal bin Kiai Abbas bin Hamzah. Berarti pendidikan periode pertamanya berangkat dari keluarganya sendiri. Ya. Di daerah sekitar. Kemudian Kiai Dawuh, tokoh agama dari Manaje. Kemudian Kiai Muqaddas bin Abdul Karim bin Kiai Abbas Sembilangan. Daerah Sembilangan seperti itu. Kemudian beliau setelah belajar daerah sendiri, beliau pada periode Jawa ini pada kisaran 1950-an. Itu di usia 15 tahun. Usia 15 tahun? 15 tahun beliau pondok ke pesantren pertama itu Langitan. Oh iya ta? Ya. Pondok di Langitan. Ini yang kami catat, pondok pesantren Langitan. Kemudian dari Langitan beliau berarti pertama menempati pendidikan di tanah Jawa di Langitan. Di Langitan. Yang tercatat seperti itu. Mungkin kalau ada versi berbeda itu mungkin di luar pengetahuan kami seperti itu. Kemudian pondok pesantren Cangaan Bangil. Oh iya. Bangil. Kemudian pondok pesantren Darussalam Kebon Candi Banyuwangi. Kebon Candi Pasuruan, ya Allah. Pasuruan, Sidogiri, kemudian Sidogiri ke Sidogiri yang itu banyak beredar kisahnya beliau. Iya, di situ. Tidak langsung dari Sidogiri, berapa kilo itu? Yang menghatamkan Yasin 41 kali, 40 kali itu. Syekhona Khalil itu berangkat dari Keraton. Gak pernah dengar saya. Yang mondoknya itu. Gak pernah dengar saya. Intinya Syekhona Khalil itu gak bermukim Sidogiri. Berangkatnya di Keraton. Sekitar berapa kilo? Ada yang ingat teman-teman? 2 kilo. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi kemudian mondok di pondok pesantren terakhir itu di Salafiyah Syafi'iyah Style Genteng Banyuwangi. Kemudian baru beliau ke Mekah. Pendidikan terakhirnya di Mekah. Periode Mekah ini beliau tercatat sebenarnya beliau ke Mekah itu beberapa kali. Dalam kitab Alfiyah, manuskrip Alfiyah yang beliau serat tinggi yang beliau tulis itu terhitung 7 kali. 7 kali. Tahun pertama kali Syekhona Khalil ternyata itu tercatatnya itu yang dari manuskripnya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani itu pada usia 8 tahun sebenarnya. Usia 8 tahun belum balik. Dan ini ke Mekah? Iya. Usia 8 tahun? Iya. Wow. Dan berarti Syekhona Khalil ini ke Mekahnya itu gimana ya? Enggak apa istilahnya itu? Enggak nyolok, kilatan. Mungkin kilatan. Entah kilatan kemana. Cuman kan yang kita ketahui biasanya ya. Apa ya bahasanya daurah kayaknya ya. Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Intinya pertama kali ke Mekah, apakah haji beliau apa sekaligus belajar ke ulama-ulama sana kan biasanya kayak gitu ulama Indonesia. Ketika haji itu sekaligus mungkin beberapa lama itu ngaji di sana seperti itu. Di usia 8 tahun. Kemudian yang pendapat yang lain ya Syekhona Khalil itu ke Mekah ya pada 1859. Itu yang pertama kalinya. Ada yang tercatat pada tahun 1859 di usia 24 tahun. Terakhir ke Mekah. Enggak terakhir ini. Kan 7 kali. Salah satu tahun yang tercatat untuk ketika umur 24. Ada yang di umur 24, yang 8 tahun. Untuk tahun-tahun sebelumnya belum kami temukan. Di tahun-tahun berapa kan 7 kali seperti itu. Kemudian di antara guru-guru beliau di Mekah ya Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, kemudian Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Makki. Itu ya sedikit histori pendidikannya tentang Syekhona Khalil. Masya Allah beliau ini alimnya luar biasa. Jadi sosok alim Syekhona Khalil ini sampai diungkapkan oleh salah satu muridnya Kiai Kusyairi di Siddiq Al-Lasami Al-Pasurani, kemudian Al-Pasurani. Itu imam bahwa Syekhona Khalil itu fi ilmin nahwi ya, kealiman beliau kasibawai. Wa fil fiqhi kan Nawawi, wa fil wilayah wal kasfi wal karamah kal Jailani, wa fi sinihi aidan. Insyaallah. Alim luar biasa. Syekhona Khalil ya. Ini saya tidak ingin banyak mengulas ini ya, tentunya karena ini sudah banyak orang mengetahui juga. Karena kita juga nanti fokusnya ke pondok ya. Pondok ini sekilas saja terkait biografi Syekhona Muhammad Khalil seperti itu. Tahun terakhir Syekhona sebelum itu ya. Terakhir Syekhona Khalil ini pulang di Mekah. Pulang dari Mekah. Kemudian mendirikan pondok. Jadi tercatat tahun 1863. 1863 Masehi ya. masih penjajahan berarti ya tahun segitu. Iya.
si penjajahan. Itu 1803 ya. atas perintah langsung dari guru beliau yang namanya Syekh Rahbini. Syekh Rahbini. Syekh Rahbini. Karena ya mungkin Syekhona Khalil sudah mumpuni. Iya. Dalam keilmuannya sudah layak. Sudah dianggap Dalam layak. segala hal ya, segala bidang ya. Bilang mutafannin kan, Iya. Mutafannin. Jadi sudah bidang dalam berbagai ilmu yang kalian kenal. Menurut Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, beliau juga mufassir, faqih, al-faqih juga, al-muhaddis. Kemudian yang terkenal kan beliau ahli dalam ilmu hadis, faqih dan ilmu alat, gramatika Arab. Iya. Nah, seperti itu. Oh, jadi pulang itu ya, dari Mekah itu langsung mendirikan pondok Demangan ini apa bagaimana? Bukan. Oh, enggak langsung ke Demangan. Ke Cengkebuan dulu, mendirikan ke pondok Cengkebuan, Cengkebuan. Itu awal-awal mungkin ya di Cengkebuan ini kami belum menemukan tahun berdirinya, cuma tidak jauh dari itu. Dari 1863 mendiri Pondok Pesantren Cengkebuan yang kemudian ya, beliau rintis, semakin banyak santri yang mengaji di sana. Ada beberapa yang dari Jawa, diantaranya Ke Soleh Lateng. Iya. Ke Soleh Lateng Banyuwangi ya. Kemudian seperti itu, baru beberapa tahun kemudian ketika Syekhona Khalil menikahkan putranya Nyai Hatimah Nike Muntaha, Pondok Cengkebuan diserahkan kepada Ke Muntaha. Pada mantunya. Pada mantunya. Iya. Nah, setelah dipasrahkan ke mantunya itu beliau pindah ke Demangan. Oh,